wajah Allah itu luar biasa bercahaya, yang kalau dibuka hijabnya akan membakar semua yang Allah lihat dan Allah pandang. Dan Allah memandang tidak ada batasannya, luar biasa, tidak ada wajah manusia seperti ini. Oleh karena itu sifat-sifat ini justru sifat-sifat yang luar biasa, sangat sempurna, tidak bisa dibantah dengan argumentasi atau konsep jisim, konsep tarkib, konsep a'rad, konsep-konsep yang aneh, yang justru membuat orang tidak bisa mentadaburi ayat-ayat sifat. Bahkan dia menjadi hati-hati, menjadi waspada. Jangan-jangan ayat ini mutasyabih, jangan-jangan saya kalau membaca ayat ini tersesat. Bukan, ini justru petunjuk yang menjadi bukan hanya penjelas, tapi menjadi hakim untuk menyelesaikan perselisihan antara umat manusia, perselisihan antara sekte A dengan sekte B, antara filosof A dengan filosof B. Inilah hakimnya. Kita membahas Mujassimah Nidol Mashhud, ya. Nidol Mashhud sang Mujassimah. Dia mau nerima mau enggak dikatain seperti itu, ya enggak bakalan ada yang menerima, ya. Wahabi itu dibilang Wahabi enggak mau nerima, dibilang Mujassimah enggak mau nerima. Maunya itu ya dibilangnya apa? Ngikutin salaf. Maunya mereka gitu. Kita mau disebut Syafi'iyah, oke, memang iya. Disebut Asy'ariyah, memang iya, kita mau begitu, ya. Ya karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi kita itu jujur dari mana metodologi bertauhid dan berfikih kita didapatkan. Nah, yang dikatakan sama Nidol itu kan saya ngeri juga, ya, lihat akidah-akidahnya Wahabi itu yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah, ngeri, ya. Itu jadi yang mereka sembah itu apa sih sebetulnya? Nidol ini mengatakan wajah Allah itu luar biasa bercahaya. Begitu, ya. Dan jika dibuka hijabnya akan membakar semua yang Allah lihat. Itu luar biasa lah begitu. Dan ini seharusnya yang menjadi hakim antara filosof yang satu dengan filosof yang lain berdebat, ya ini yang menjadi hakimnya begitu. Aduh, ngeri saya, ya. Ini gini dulu nih, yang harus difahami dulu. Ada permasalahan-permasalahan yang mana kita itu bisa toleransi begitu, ya, bisa tolerir. Dalam pengertian bisa toleransi itu, ya ini saya benar, cuman kamu bisa benar juga begitu. Kamu salah, cuman kemungkinan kamu benar ada. Kamu itu salah, cuman kemungkinan saya salah juga ada. Nah itu ada yang di dalam permasalahan agama yang disebut furu', ya, disebut furu' tuh. Jadi kalau misalkan bersentuhan kulit itu menurut kita Syafi'iyah membatalkan wudu, menurut Maliki tidak membatalkan wudu, maka konsekuensinya itu apabila bersentuhan kulit Maliki itu yang nggak usah wudu lagi berarti langsung sholat. Kalau kita kan harus wudu lagi. Nah nanti di sisi Allah yang benar mana? Ya kalau yang benar berarti Syafi'i aman. Kalau yang benar misalkan Maliki, Syafi'i tetap aman begitu. Dalam hal bersentuhan wudu, ya dalam hal mengusap kepala kan lain lagi itu. Maliki seluruhnya begitu, ya. Kalau tidak 3/4-nya itu, ya salah satunya itu. Maliki seluruhnya lah misalkan taruh. Kemudian Syafi'iyah kan cukup beberapa helai rambut begitu, ya. Malah ada yang mengatakan satu helai rambut itu pun cukup. Karena ba'dul ba'di ba'dun begitu. Karena sebagian dari sebagian adalah sebagian. Jadi karena yang harus diusapnya itu adalah sebagian kepala, sedangkan sehelai rambut adalah sebagian dari bagian kepala, sedangkan rambut adalah bagian dari kepala, dan satu helai rambut adalah bagian dari bagian kepala, maka itu mencukupi. Nah dalam hal itu kalau misalkan Syafi'iyah wudunya cuman satu helai rambut begitu, kemudian Maliki semua kepala lah begitu, ya, kita katakan mengusap semua kepalanya Maliki, sedangkan Syafi'iyahnya sebagian rambut saja. Kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata yang benar itu adalah Syafi'iyah, maka Maliki aman begitu. Tapi kalau yang benar Maliki, Syafi'i terancam. Nah, itu kan ini memang masalah fikih di situ. Pada akhirnya kita kembali yang namanya mujtahid itu apabila mereka berijtihad kemudian benar, maka baginya 2 pahala, apabila salah maka baginya 1 pahala. Nah, itu di dalam bab fikih. Tapi di dalam bab tauhid lain, ya. Sampai Ibnu Umar itu di dalam Sahih Muslim. Insya Allah nanti kita buka kitabnya kapan-kapan, ya. Apabila ada permasalahan yang hampir sama lagi, mengatakan barang siapa yang punya i'tiqad bahwa perbuatan kita itu mukhtara, dibuat oleh diri kita sendiri sebagaimana i'tiqadnya Qadariyah atau Mu'tazilah begitu, maka sebesar apapun andai kata dia memiliki
emas sebesar Uhud, kemudian dia belanjakan emas itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menerimanya. Dalam pengertian itu kata halus buat kafir begitu. Nah, ini sudah tidak boleh ada perbedaan. Nah, posisi nidol ini membahayakan ya. Membahayakan karena dia itu tukang peluntar-pelintir omongan tuh. Entah dia sadar atau tidak, tapi saya rasa mungkin dia itu tidak sadar ya. Saya rasa dia tidak sadar. Jadi dia itu baca kitab Asy'ariyah, kemudian dia punya kesimpulan sendiri, seolah-olah kesimpulannya itu memang apa yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Makanya kalau misalkan saya dengar si nidol ini ngomongin Asy'ariyah itu geli telinga saya itu ya. Kenapa? Karena Asy'ariyah tidak begitu. Dalam hal ini malah dianya yang acak-acakan mengatakan bahwa Allah punya wajah begitu ya, dan wajah Allah itu terang sekali, yang mana apabila Allah membuka hijabnya maka semua yang dipandangnya akan hancur. Ini kan jelas mujasimah ya. Coba gimana? Itu kan mengatakan seperti itu, cuman kalau terbayang dinafikan, cuman dia begitu keadaannya. Ini saya katakan mujasimah itu sah diitlakkan kepada siapa? Kepada orang yang punya i'tiqad bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tersusun. Jadi ada susunannya, ada bagiannya. Ada bagian wajah yang mana dia bukan bagian tangan, ada bagian tangan yang mana dia bukan bagian kaki, dan seterusnya. Itu namanya murakkab tarkib. Dari mana hal ini berasal? Dari keyakinan bahwa apabila sesuatu ini tidak berjihad, tidak berarah, jadi tidak menempati ruang, maka dia tidak ada. Nah, dari situ asalnya itu, maka sesuatu itu dia harus harus menempati ruang, dan kalau menempati ruang, Allah itu pasti yang paling atas, Tuhan itu. Nah, itu sudah sah disebut mujasimah. Mau dia nerima mau enggak, lah mau i'tiqadnya seperti itu. Cuman tidak sama begitu. Bertempatnya tidak sama dengan kita, kemudian wajahnya tidak sama dengan kita, tangannya tidak sama dengan kita. Ya, dengan makhluk yang lain sekalipun begitu. Itulah yang dikatakan sama nidol. Nah, dalam hal ini ya saya itu kenapa keras? Dalam pengertian kenapa saya mengatakan dengan perkataan yang keras? Karena ini sudah bisa mengkafirkan perkataan ini. Ya, saya menjelaskan hal ini ya kepada orang yang memang mau menerima saja. Jadi apabila misalkan orang ini punya i'tiqad demikian, Allah itu berwajah dan wajahnya itu terang benderang dan lain sebagainya. Kemudian nanti di yaumil qiyamah apakah orang ini dianggap muslim atau bukan? Kan begitu ya. Sebetulnya kan masalah kita dengan orang-orang Nasrani pun, orang-orang yang di luar Islam cuman setipis itu. Apakah Nabi Isa itu anak Allah atau bukan? Begitu. Kalau mengatakan itu anak Allah ya sudah, say goodbye begitu ya. Nah, sudah masuk ke sini kan nanti masalahnya itu kecil-kecil, sedikit-sedikit. Makanya digambarkannya dengan asirat, dengan rambut yang dibelah 7 tuh. Ya, itu gambaran majaznya. Ya mungkin di akhirat memang gambaran zahirnya seperti itu, tapi itu menunjukkan bahwa sangat sulit sekali berjalan di atas kebenaran. Coba ya masalahnya tadi setelah meyakini misalkan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah bukan anak Allah, itu cukup nggak? Nggak cukup. Ternyata kalau misalkan kita punya i'tiqad nih kecil saja, ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar tadi, kecil saja, bahwa perbuatan kita ini adalah perbuatan kita dibuat dalam kenyataan oleh kita sendiri begitu, mukhtara' bina. Ya, dia dibuat oleh kita secara independen. Itu sudah mengeluarkan dari agama. Tidak akan bisa diterima kebaikannya dalam pengertian kafir. Padahal cuman segitu. Padahal orang itu sholat masih getol begitu ya. Zikir mungkin masih getol. Kemudian bersedekah juga banyak. Cuman gak diterima. Tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Nah, saya ini berani konfrontasi dengan si nidol itu, nggak ada masalah buat saya. Ayo, kasihan umat begitu. Ya kalau misalkan harusnya kan kalau dia berani ya, kalau dia berani. Saya itu kemarin udah bikin komentar tuh di Facebooknya dia tuh, ya nggak tahu dibaca nggak tahu enggak. Cuman orang-orang langsung bilang gini, udah inbox aja, nanti waktunya saya inbox ya. Sekarang saya cuma mau tahu aja segimana gentle dia itu. Lawang ngomongin Asy'ariyah di luar koar-koar tanpa inbox juga dong, tanpa inbox juga gitu. Harusnya kan kemarin waktu si Fantastic Four itu ngobrolin Asy'ariyah, ngobrolnya inbox aja gitu ya di WA group, nggak usah ngobrolin di YouTube. Udah ngobrolin di YouTube kedengeran sama kita yang Asy'ariyah Maturidiyah bener, ayo saya tantang begitu, dia berani apa enggak? Ya ini sekalian aja tantangan buat sini dolah.
Nah, sekarang kita bahas dulu nih ya kerusakan akidahnya. Jadi dalam hal ini tidak bisa neko-neko. Dalam hal ini tuh yang salah-salah, yang benar ya benar. Karena permasalahan Allah Subhanahu wa taala ini bukan jisim, bukan jirim, tidak bertempat, itu sudah final, itu qat'i, tidak akan bisa disalahkan begitu. Ya, tidak akan bisa disalahkan. Ini sudah perkara yang benar. Ini bawa Quran, hadis segala macam. Itu kan Quran hadis menurut pemahaman kamu, bukan menurut pemahaman asalnya. Makanya kita berdebatnya di situ nanti. Nah, ini kita lihat dulu lah perkataan si Nidol ini. Wajah Allah itu luar biasa bercahaya. Dan jika dibuka hijabnya akan membakar semua yang Allah lihat. Luar biasa, tidak ada wajah manusia seperti ini. Wajah Allah disandingkan dengan wajah manusia, yang mana wajah Allah mah tidak ada, yang mana manusia itu punya wajah seperti wajah Allah begitu. Allahu Akbar. Ini apa kalau bukan mujassimah ini? Ya. Satu ya, dia itu tidak akan membandingkan kan Allah bercahaya wajahnya. Tidak ada manusia yang bercahaya seperti itu. Berarti kan bedanya cuma di dalam cahayanya saja. Ya. Dalam pengertian manusia mah nggak ada yang bercahaya itu. Kalau Allah mah cahayanya luar biasa. Saya katakan ya itu mah bukan Allah yang kayak gitu mah. Neon box. Ya, atau lampu berjuta-juta watt gitu. Itu bukan Allah itu mah. Ya, jadi makanya saya berani mengatakan yang disembah Nidol itu bukan yang disembah saya. Ya, apakah saya mengatakan dia kafir? Di hadapan manusia tidak. Ya. Kalau misalkan nanti Nidol itu mati, kemudian dimakamin di mana? Makamin di pemukiman Islam. Jelas itu. Ya, kemudian kalau mau nikah sama orang Muslim ya nikah aja sama orang Muslim. Saya mah nggak ngomongin kafir dalam hal itu, enggak. Kita membedakan antara kafir indallah dan kafir indan nas begitu. Cuman saya mengatakan begini, apakah Nidol ini kafir? Ya enggak lah. Di depan manusia mah dia tetap Islam begitu ya. Cuman saya mengatakan begini, yang disembah Nidol itu bukan yang disembah saya. Jadi andai kata lah ya, Nidol itu mengatakan Allah itu wajahnya bercahaya, yang mana cahayanya tidak sama dengan cahaya kita. Berarti kan nanti di akhirat itu kita akan melihat Allah kan ya. Nah, waktu melihat Allah itu kan berarti bakal akan ada sosok yang punya wajah, yang mana wajahnya ini terang benderang. Tidak pernah kita melihat cahaya seindah itulah begitu kita katakan ya. Kita ikuti narasinya si Nidol nih. Kita tidak pernah melihat sosok dengan wajah seindah itu. Nah, Nidol itu akan nyangka dia Allah. Saya mah nggak bakalan nyangka dia Allah. Bukan Allah itu, bukan Tuhan yang saya sembah itu. Ya, itu bukan Tuhan. Lah kalau ada itu kalau ada makhluk Allah. Allah ciptakan untuk menguji i'tiqad, untuk menjelaskan kamu di dunia ribut nih. Allah itu sifatnya apa dan apa begitu. Allah ciptakan makhluk seperti itu, si Wahabi bakal nyembah. Tuh Nidol kalau sampai mati bawa i'tiqad seperti ini, itu bakal disembah sama si Nidol itu. Ya, dan mungkin yang mengikutinya dan yang mengaminkan apa yang dikatakan oleh Nidol ini. Kalau saya mah nggak bakalan. Selama dia itu ada cahayanya ya, bukan Allah itu mah. Selama dia ada wajahnya nggak pernah kita lihat sama sekali, indahnya luar biasa, bukan Allah. Ya. Bagaimana kalau dalam kenyataannya Allah demikian? Bukan Allah, mustahil Allah demikian, bukan Tuhan itu. Ya, karena Allah itu tidak bukan jisim begitu, tidak tartib, tidak tarkib, tidak ada murakkab begitu, tidak tersusun, bukan jisim. Nah, kemudian permasalahannya lagi ya kalau ditanyakan tuh, tatkala Allah itu membuka hijabnya. Jadi sebentar, yang dibuka hijabnya itu siapa? Allah itu berhijab begitu. Kemudian kalau dibuka hijabnya, semua yang Allah pandang akan terbakar. Jadi yang dihijab itu Allahnya. Kan kalau misalkan kita mah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang dihijab itu bukan Allahnya, kitanya yang dihijab. Begitu. Jadi kalau kata Ibnu Athaillah kan di dalam Hikam itu, ini mungkin ya supaya membersihkan sedikit dari mujassimah. Kalau misalkan Allah yang terhijab, berarti hijabnya lebih besar daripada Allah dong. Ya gimana mau gimana sesuatu itu terhijab dengan sesuatu yang lebih kecil daripada yang dihijabinya? Ya, itu kan berarti hijabnya Allah lebih besar daripada Allah begitu. Ini kan luar biasa ya kesesatannya.
Kalau kita itu kenapa kita tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya karena Allah tidak menta'alluqkan pandangan kita kepada zat Allah, dalam pengertian kita dikasih hijab. Jadi yang dibuka hijabnya siapa? Ya kita. Makanya untuk melihat Allah itu nggak perlu naik dulu ke Sidratul Muntaha, nggak perlu naik dulu ke Tursina. Kalau misalkan memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita melihat di sini, ya bisa begitu. Nah, Nabi Muhammad SAW kan mi'raj ke langit ke-7 atau ke Sidratul Muntaha. Lah iya, tidak menunjukkan Allah di situ. Ya, itu perdebatannya ya kan muter-muter di situ aja kita sama Mujassimah itu. Nah kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah hakim bagi para filosof yang berdebat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Begini Dol ya. Masalahnya bukan pada Al-Qur'annya. Kalau kamu mengambil itu dari Al-Qur'an, saya nggak tahu dia itu ngambil dari mana. Entah dari Al-Qur'an atau dari hadis ya. Karena dia tidak menyebutkan. Itu kan potongan videonya tuh yang diambil. Jadi bukan masalahnya pada Al-Qur'annya atau pada hadis, yang masalahnya pada memahaminya. Jadi kalau misalkan ada perdebatan, itu harus dikembalikan kepada Al-Qur'an. Pertanyaannya, apabila kita masih berdebat dalam makna Al-Qur'an, kita lari kemana? Begitu. Oh ini kan bisa tafsir Qur'an bil Qur'an. Enggak semua tuh Al-Qur'an bisa ditafsir sama Qur'an. Kalau Al-Qur'an semua ditafsir sama Qur'an, daur tuh namanya. Makanya di dalam Sahihul Bukhari itu ada kitabut tafsir, itu enggak semua ditafsiri dengan Al-Qur'an begitu. Ya, enggak semua ditafsiri dengan Al-Qur'an. Sahabat itu dulu ada yang menafsiri dengan lughah, ada yang menafsiri dengan Israiliyat begitu. Nah, terus kalau misalkan kita masih berdebat, masih bertentangan, masih memiliki perdebatan apa maksud Al-Qur'an ini, terus kita lari kemana? Ya. Nah, ini masalah kita kan di sana. Kamu mah kembali kepada hawa nafsu. Dan Mujassimah Wahabiyah itu baliknya kepada hawa nafsu. Kalau kita mah kembalinya kemana? Kembali kepada perkara yang qot'i. Ima yang qot'inya itu nanti dari Al-Quran disebut ayat muhkamat, atau yang qot'i pada akal. Begitu. Kenapa? Karena kekot'iannya. Nah itu yang dibahas, kita mah punya usul udah lengkap sekali. Nah ini kalau misalkan ada yang mengatakan ya, saya ini berlebihan lah mengatakan yang disembah oleh Nidol itu tidak sama dengan yang disembah sama saya. Ya udah, kalau kamu itu punya pikiran yang disembah sama Nidol yang benar, berarti saya yang salah. Begitu. Kalau saya yang benar, berarti Nidol yang salah. Karena pada kenyataannya Tuhan ini hanya satu. Dan kenyataannya Tuhan ini satu, kemungkinannya hanya dua saja. Imma Tuhan ini mutahayyiz, yang nanti itu di i'tiqadi ada bagian-bagiannya, ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya, dan ada wajahnya dan lain sebagainya begitu, atau tidak, ghair mutahayyiz. Nah, kenyataannya cuma satu, tidak mungkin dua-duanya, karena ini kontradiksi begitu. Tidak mungkin dua-duanya, imma dia itu mutahayyiz atau ghair mutahayyiz, imma dia itu memiliki ruang atau tidak memiliki ruang. Mujassimah mengatakan memiliki ruang, cuman beruangnya tidak sama dengan beruangnya kita begitu. Nah, saya mau mengatakan tidak beruang sama sekali Allah Subhanahu wa taala itu. Berarti kan persepsi kita tentang Tuhan berbeda. Nah, tatkala persepsi kita tentang Tuhan berbeda, salah satunya pasti jahil billah begitu, pasti bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disembahnya akhirnya pepesan kosong saja, perkara yang tidak ada. Ya, seperti Nasrani misalkan, Kristen menyembah Nabi Isa. Nabi Isa yang sebagai Tuhan itu nggak ada. Yang ada itu Nabi Isa sebagai utusan Allah. Nabi Isa yang sebagai Tuhan nggak ada. Akhirnya mereka itu menyembah Nabi Isa yang sebagai Tuhan, yang mana itu tidak ada di dalam kenyataan. Berarti dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Begitu. Ya. Nah, ini saya mau mengambil perkataan ya sebagai penutup nih dari Al-Imam Ghazali dan dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Kalau Anda semua ini punya sangkaan ini adalah perkataan hawa nafsu saya. Sebetulnya kalau tidak ada perkataan seperti ini pun lazimnya sudah seperti itu. Ya, jadi perkataan para ulama di dalam hal aqaid, kalau kita itu sudah wusul dengan dengan pola pikir yang benar, ini bukan sebagai sesuatu yang kita ikuti, tapi memang berarti menunjukkan bahwa kesimpulan kita itu sama dengan kesimpulan para ulama yang terdahulu. Ini misalkan Al-Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali. Ini halaman 321. Fa in khatara bi balihi annallaha jismun murakkabun min a'dha'in fa huwa 'abidu sonamin. Maka apabila
terbersit di dalam hati seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jisim yang tersusun dari bagian-bagian tubuh, maka dia adalah penyembah patung. Tuh. Ya, jadi kalau sudah cukup untuk mengatakan seseorang itu penyembah patung, tatkala dia punya i'tiqad bahwa Allah itu tersusun dari bagian-bagian. Ada wajah Allah, yang mana wajah Allah itu bukan tangan Allah, ada tangan Allah yang kanan, dua-duanya yang mana kanan satu bukan kanan yang lain. Allah itu punya kaki juga, yang mana kaki itu bukan tangannya. Karena kalau misalkan mengatakan kaki itu ya tangannya, tangan kanannya yang satu ya tangan kanan yang lain, kan tangan itu juga dia bermakna wajah, ya itu mu'attilah jadinya, maksudnya itu masuk itu mu'attilah. Ya akhirnya ya nggak ada bedanya sama Mu'tazilah juga begitu. Oh tapi kan kami tidak mengatakan jisim, itu kan cuman lafad saja, tidak mengatakan itu, tapi maknanya subut pada hati kalian. Hei wahabois mujassimah, begitu ya. Jadi itu adalah abidus sonamin, dia itu adalah penyembah patung. Kenapa disebut penyembah patung? Ya bedanya cuman begini saja. Orang-orang yang menyembah patung itu dia mampu, bukan mampu ya, berani untuk membuat patungnya, dia nggak berani, disimpan aja di dalam hati begitu. Nah kemudian ada ini kitab Usuluddin Lirrazi, ya kitab Usuluddin karyanya Safaruddin Ar-Razi. Ini menarik bahasanya. Al-mujassimatu kuffarun li'annahum i'taqadu anna kulla ma la yakunu mutahayyizan wala fi jihatin laisa bimawjudin wa nahnu na'taqidu anna kulla mutahayyizin fa huwa muhdatsun wa khaliquhu mawjudun laisa bimutahayyizin wala fi jihatin. Fal mujassimatu nafau dzata syai'il ladzi huwa al-ilahu fayulzimuhumul kufru. Begitu. Maka dikatakan di sini nih, mujassimah itu dia adalah orang-orang kafir. Coba bahasanya, udah jelas ya. Mujassimah itu orang-orang kafir. Kenapa? Nah ini coba. Li'annahum, karena mereka itu memiliki i'tiqad bahwa semua perkara yang tidak mutahayyiz itu dan semua perkara yang tidak ada pada arah itu, maka dia tidak ada. Nah ini kan sering kita dengar nih dari orang-orang Wahabi. Kalau di atas tidak, bawah tidak, kanan tidak, kiri tidak, depan tidak, belakang tidak, itu mah nggak ada. Tuh. Itu mujassimah sudah. Ciri-cirinya mujassimah seperti itu. Ciri mujassimah itu, tatkala disebutkan bahwa sesuatu ini tidak bertempat, sesuatu ini tidak berarah, maka langsung mereka mengatakan itu mah tidak ada. Ya, yang saya sebut kemarin cowok matre. Itu sudah mujassimah namanya. Nah, kemudian Safaruddin Ar-Razi melanjutkan, sedangkan kita itu mengiktikadi bahwa semua yang tahayyuz, semua yang beruang bertempat, maka dia itu muhdats, diadakan. Dan yang menciptakan sesuatu yang muhdats ini, yang bertempat itu ada tidak pada tempat. Itu keyakinan kita, iktikad kita. Wala fi jihatin, tidak pula pada arah. Itu yang menciptakan semua yang bisa dikenakan arah, dan yang menciptakan semua yang punya ruang itu dia tidak berarah dan tidak beruang. Maka mujassimah mereka itu sudah menafikan adanya satu perkara, zat satu perkara yang mana dia itu adalah ilah. Karena ilah itu tidak bertempat, sedangkan mereka mengatakan yang tidak bertempat ini tidak ada. Karena ilah itu tidak berjihad, sedangkan mereka mengatakan yang tidak berjihad ini tidak ada. Maka mereka sudah menafikan ilah. Fayulzimuhumul kufru, maka melazimilah kafir kepada mereka. Jadi mereka sudah kafir tuh. Itu Safaruddin Ar-Razi. Nah jadi tinggal begini saja, kita mau tanyain sama sini Dole sama teman-temannya, sama si wahabois itu. Apakah mungkin sesuatu itu ada tanpa arah, tanpa ruang, tanpa waktu? Mungkin tidak sesuatu itu ada. Kalau dia mengatakan, sesuatu yang seperti itu tidak mungkin ada, ya sudah itu mujassimah. Itulah yang dikatakan oleh Safaruddin Ar-Razi kafir. Kemudian kalau mereka mengatakan, mungkin saja ada perkara tidak berarah, tidak bertempat, tapi dia ada, mungkin saja ada. Terus kita tanyakan, kenapa kamu lebih memilih Allah itu? Dalam perspektif kamu, menurut kamu, pada kenyataannya, Allah itu berarah. Tidak memilih yang tidak berarah. Bukankah yang tidak berarah, tidak berjisim, ini lebih tanzih daripada yang berarah, berjisim, meskipun tidak sama dengan arah dan jisim kita? Tanyain sama mereka tuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.